Pemirsa takut ditindak karena tidak memakai helm. Seorang pemotor di Sidoarjo, Jawa Timur nekat melawan petugas saat akan ditilang. Akibatnya seorang anggota Satlantas terseret motor pelaku hingga terjatuh dan terluka di bagian kepala. Seorang anggota Satlantas Polresta Sidoarjo terseret motor seorang pelanggar lalu lintas yang akan melarikan diri saat hendak ditindak polisi karena tidak memakai helm. Akibat terseret motor sekitar lebih dari 50 meter dan terjatuh, petugas mengalami luka di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kepada polisi, pelaku pelanggaran yang berprofesi sebagai karyawan minimarket ini mengaku takut ditindak dan terburu-buru hendak berangkat kerja. Tahu kesalahannya apa? Tahu. Dihentikan polisi. Nggak pakai helm. Terus melarikan, maksudnya takut. Takut polisinya toh? Takut polisinya. Oh, soalnya buru-buru. Pasca kejadian, pemotor tersebut diamankan dan diperiksa petugas unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Resmo Polda Sulsel melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di Kota Makassar yang dijadikan lokasi permainan judi jenis poker. Dari TKP polisi mengamankan 3 lelaki yang diduga kuat merupakan pelaku penyelenggara dan seperangkat alat judi. Aparat kepolisian dari Resmob Polda Sulsel yang mendapatkan laporan dari warga yang resah akan kegiatan judi offline di salah satu rumah bekas bengkel langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di TKP langsung masuk dan mengamankan 3 lelaki yang diduga kuat merupakan pelaku penyelenggara judi dan seperangkat alat judi jenis poker. 3 pelaku beserta barang buktinya dibawa ke Resmob Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga pelaku melakukan aksi judi secara terang-terangan di tempat yang berkedok bengkel. Selain menangkap para pelaku, Resmob Polda Sulsel juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa meja judi poker beserta chip pasangannya. Kabid Humas Polda Sulsel mengatakan, Resmob Polda Sulsel melakukan deteksi dini adanya peredaran judi online serta offline yang dinilai merusak moral kaum muda. Polda Sulawesi Selatan berjajaran sampai dengan saat ini terus melakukan upaya untuk memberantas terjadinya judi ini. Karena judi sekarang sudah mulai bergeser, yang dulunya offline, sekarang rata-rata menjadi online. Termasuk jadi biliar sekarang juga bisa di-online-kan dengan menggunakan aplikasi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 303 KUHP terkait perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Densus 88 menemukan sejumlah bahan peledak di rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. Selain barang bukti, petugas gabungan juga mencari sidik jari dan DNA saat melakukan penggeledahan. Seperti inilah suasana penggeledahan yang dilakukan tim Densus 88 di rumah terduga teroris di Komplek Perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Penggeledahan ini dilakukan selama 7 jam lebih pada Kamis kemarin. Di dalam rumah terduga teroris, petugas menemukan sejumlah bahan peledak berupa 1 botol bahan peledak ukuran 1 liter, cairan kimia H2SO4, 5 jerigen aseton, 1 jerigen ukuran 30 kg hidrogen peroksida, ketapel, jarum besar dan butiran gotri. Polisi juga memeriksa buku catatan milik terduga teroris, baik di ruang tamu maupun di kamar. Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, tak hanya menemukan bahan pembuatan peledak, petugas juga menemukan alat untuk membuat peledak. Seluruh temuan di TKP kemudian dibawa polisi untuk kepentingan penyelidikan. Yang pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat handak, gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ya, ini ya mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP yang bisa kami sampaikan. Seluruh terduga teroris saat ini masih menjalani pemeriksaan. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait di mana lokasi pemeriksaan terduga teroris maupun hasil pemeriksaan.
Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah pohon besar tumbang menutup jalan usai disapu hujan angin dan hujan deras di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain membuat lumpuh arus lalu lintas di kedua arah, batang pohon setinggi 15 meter ini juga memutus jalur kabel listrik. Di 15 meter di halaman kantor Balitvet, tumbang dan menutup ruas jalan raya Martanata, Kota Bogor, Jawa Barat, usai diterjang hujan dan angin kencang. Meski tidak menimbulkan korban, namun tembok pagar rusak serta jalur kabel listrik dan optik putus tertimpa pohon. Akibatnya arus lalu lintas di kedua arah lumpuh total lantaran terhalang batang pohon. Pemirsa, truk ekspedisi bermuatan penuh di Batam, Kepulauan Riau hangus terbakar saat tengah terparkir. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang dilakukan seorang pemuda penderita ODGJ yang tinggal tak jauh dari lokasi. Sebuah truk dengan muatan penuh milik perusahaan ekspedisi hangus terbakar di kawasan Ruko Botania 2, Batam Center, Batam pada Jumat siang. Terlihat kondisi mobil pengangkut barang jasa titipan yang terparkir di samping ruko kantor ekspedisi ini hangus. Beruntung, api tidak menyambar truk lain yang terparkir tepat di sebelahnya. Meski demikian, hampir seluruh muatan truk ludes terbakar. Sementara, pemilik mobil maupun sopir tidak berada di tempat. Ada dugaan mobil terbakar akibat pembakaran sampah yang dilakukan seorang pemuda penderita ODGJ yang tinggal tak jauh dari lokasi. Bang, api tadi berasal dari mana bang? Bukan di mobil itu bang ya? Oh, langsung menjalar ke mobil? Iya, langsung menjalar akan sampai. Informasi awal kenapa terjadi kebakaran, apa ada unsur kesengajaan atau bagaimana? Ya? Untuk sementara kita masih lidik dulu. Nanti perkembangan akan kami sampaikan lagi. Hingga saat ini, penyidik Polresta Barelang tengah meminta keterangan 5 orang saksi dan juga memeriksa sejumlah CCTV di lokasi kejadian untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ratusan penumpang dan kru kapal motor yang terbakar di Laut Jawa berhasil diselamatkan dan tiba di Pelabuhan Trisakti menggunakan KN Singgalaut milik Keamanan Laut RI. Sebanyak 6 penumpang yang mengalami luka ringan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit TPT Banjarmasin. 6 penumpang kapal motor yang terbakar di Laut Jawa langsung dievakuasi dan diberikan pengobatan di Rumah Sakit TPT Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, sebanyak 120 penumpang berhasil dievakuasi usai kebakaran hebat melanda area kardek di kapal motor saat berlayar di perairan kota Banjarmasin. Bahwa 125 orang penumpang termasuk kru semuanya dalam keadaan sehat dan selamat dan dilaksanakan pendataan kembali menyesuaikan dengan kondisi real yang ada saat ini. Insiden kebakaran terjadi saat kapal sedang melaksanakan pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Sementara itu, belum diketahui penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, semburan air setinggi 20 meter di wilayah Sampang, Jawa Timur membuat panik warga setempat. Semburan air terjadi saat warga tengah membuat sumur bor sedalam 90 meter.
Semburan air dari sumur bor terlihat membumbung tinggi di halaman rumah warga di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Nampak semburan air bor terus-menerus mengeluarkan air yang begitu kencang dengan ketinggian 20 meter lebih. Hebohnya semburan air tersebut membuat warga berdatangan ke sumur bor untuk melihat secara langsung. Diketahui pengejaran sumur bor tersebut selama 38 hari dengan kedalaman 90 meter. 80 langsung tembus, air nggak ada Pak. Nggak ada air, dibur lagi sama aku sampai 90. Ya kayak gini keluarnya Pak. Hingga saat ini semburan air melebihi atap rumah warga masih terus menyembur. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum melakukan sejumlah pemantapan jelang Pilkada 2024. Terbaru uji publik menyoal rancangan peraturan kampanye dan dana kampanye dibahas untuk didiskusikan dengan Komisi 2 DPR. Pemirsa, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPU menjelang Pilkada 2024. Terbaru KPU telah melakukan uji publik berkaitan dengan peraturan kampanye 2024 dan soal dana kampanye 2024. Dalam dua hal ini sejumlah isu strategis telah dikeluarkan dibahas secara komprehensif. Di antaranya kami tadi mendengarkan soal bagaimana sistem informasi yang akan digunakan, kemudian juga bagaimana soal debat kepada publik maupun debat terbuka, dan soal bagaimana penggunaan media massa yang dilakukan dalam Pilkada 2024. Namun ada sejumlah isu strategis yang cukup menarik kami dengarkan tadi, yakni disampaikan oleh Ilham Kolik yang merupakan anggota KPU, yakni soal bagaimana nanti penerapan atau soal bansos yang diterapkan kepada Pilkada 2024 ini, bagaimana supaya tidak menciptakan tendensius, kemudian memastikan seluruh relawan yang terdaftar dalam pemenangan Pilkada dipastikan ini harus terdaftar, dan bagaimana berkaitan dengan imbauan kepada masyarakat agar menggunakan ujaran yang tidak menyalahi aturan seperti ujaran kebencian ini harus diperhatikan, tentunya ini demi kelancaran dalam Pilkada 2024. Namun sekali lagi ini masih dalam pembahasan, masih dalam rancangan, artinya KPU harus melakukan pertemuan lagi dengan DPR khususnya dalam Komisi 2 untuk membahas soal isu-isu ini untuk dimantapkan dalam sebuah aturan sehingga bisa dilakukan atau diimplementasikan dalam aturan KPU di Pilkada 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Novandui Kusuma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rangkaian kedua kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel untuk Ibu Kota Nusantara kembali tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya kereta tanpa rel ini akan diuji coba oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus mendatang. Rangkaian kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit untuk kedua kalinya tiba di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini rangkaian tiba melalui Pelabuhan Semayang. Rangkaian kereta tanpa rel yang berasal dari perusahaan Cina ini diangkut dengan kapal berbendera Portugal. Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama yang telah tiba lebih dahulu pada akhir Juli lalu. Transit Autonomous Rail Transit atau Transit ART yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan dalam rangka akan digunakan di Sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Jadi yang hari ini kedatangan 3 gerbong, mungkin ini yang terakhir, dan rencana siang ini langsung setelah bongkar langsung diantar menuju ke IKN. Tram otonom merupakan lompatan pengguna teknologi baru di dunia transportasi Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Tram otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet sehingga ampuh mengurangi emisi gas rumah kaca dan hemat energi. Moda transportasi ini akan beroperasi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara uji coba akan dilakukan pada 5 Agustus mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yakni Yusuf Kala atau JK menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar.
Haniyeh dimakamkan di pemakaman keluarga Emir Qatar di kawasan Lusail, wilayah pinggir laut utara Doha setelah sholat Jumat. Sementara itu, ribuan orang mengikuti sholat jenazah pemimpin politik utama Hamas, Ismail Haniyeh, di Masjid Imam Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab, Doha, Qatar, Jumat siang waktu setempat. Sholat jenazah dilakukan usai menjalani sholat Jumat bersama. JK terlihat ikut melakukan sholat jenazah bersama ribuan orang yang hadir. Menurut JK, ratusan bahkan ribuan jamaah yang hadir terlihat emosional. Mereka larut dalam salat Jumat dan dilanjutkan dengan salat jenazah. Selain dihadiri puluhan pejabat, Wakil Ketua Fatah, Mahmud Al-Alaul juga hadir mengikuti upacara pemakaman. Kehadiran Mahmud Al-Alaul menjadi langkah persatuan usai kedua parpol utama di Palestina berselisih selama lebih dari 17 tahun. Usai mengikuti sholat jenazah, para pelayat berebut mengangkat peti jenazah Ismail Haniyeh. Jenazah pemimpin politik utama Hamas Ismail Haniyeh sebelumnya tiba di ibu kota Qatar dari Teheran, Iran pada Kamis waktu setempat. Kedatangan jenazah Haniyeh diiringi suara haru dan takbir. Haniyeh dan pengawalnya tewas pada hari Rabu akibat serangan udara dini hari di ibu kota Iran, Teheran. Pemimpin tertinggi Iran berencana akan membalas dendam terhadap Israel atas kematian Haniyeh. Ya pemirsa, pasca tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, situasi di Timur Tengah menjadi semakin memanas. Pakar hukum internasional Dina Prapto Raharja menilai tewasnya Ismail Haniyeh berimbas ke banyak hal, salah satunya upaya gencatan senjata di Gaza. Tak hanya itu, tewasnya Haniyeh dinilai sebagai upaya serius pihak Israel untuk menguasai wilayah Palestina. Israel baru saja mengakui mereka lah yang melakukan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Israel betul-betul berupaya untuk menyingkirkan apapun yang menjadi penghalang untuk Israel bisa menguasai sepenuh-penuhnya wilayah Palestina. Tentu ini sangat disayangkan. Dan yang menarik di sini, Israel berusaha untuk mencari kambing hitam. Iran dalam hal ini negara di mana pembunuhan itu terjadi, itu menjadi korbannya menurut saya. Jadi tinggal kita lihat, kalau dugaan saya Iran kemungkinan besar tidak berusaha untuk terpancing ya dengan situasi ini. Saya kira Amerika Serikat juga hati-hati dalam situasi yang sekarang untuk langsung merespon sekedar mendukung Israel. Tapi memang artinya dari segi dari segi ketegangan, Timur Tengah masih terus membara. Amerika Serikat berusaha untuk menguasai sepenuh-penuhnya wilayah Gaza maupun West Bank, tepi barat. Dan penyingkiran orang-orang ini tentu bukan hal yang mudah. Resistensinya dari negara-negara lain juga semakin tinggi. Jadi kelihatannya masih akan panjang ketegangan ini. Pemirsa, Pertamina akhirnya menaikkan harga BBM per Agustus 2024. Di mana sebelumnya pengelola SPBU swasta sudah menaikkan harga bahan bakar sebulan sebelumnya. Perbandingan harga BBM pun semakin beragam dan masyarakat dapat memilih bahan bakar minyak yang tepat untuk kendaraannya. Pertamina akhirnya ikut menaikkan harga BBM per Agustus 2024, di mana sebelumnya SPBU swasta seperti Shell, BPAKR hingga Vivo sudah menaikkan harga bahan bakarnya di awal bulan Agustus 2024. Harga BBM untuk Pertalite masih di 10.000 per liter, Pertamax tetap di 12.950 per liter, dan bahan bakar jenis solar masih di 9.800 per liter. Sementara kenaikan terjadi di Pertamax Turbo dengan harga 14.400 per liter menjadi 15.400 per liter. Untuk bahan bakar Dexlite mengalami kenaikan sebesar Rp800 dari yang sebelumnya Rp14.550 menjadi Rp15.350. Kenaikan harga BBM juga terjadi di SPBU swasta Shell seperti jenis Super hingga V-Power Nitro. Begitu juga di SPBU Vivo dan BPAKR yang mengalami kenaikan di setiap jenis bahan bakarnya. Perbandingan harga BBM di Indonesia semakin beragam, masyarakat dapat memilih jenis bahan bakar mana yang ingin digunakan dan tepat untuk kendaraannya.
Ya pemirsa, sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para penanam modal, Jakarta Investment Award 2024 memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha. Apresiasi diberikan kepada para pelaku usaha yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian peningkatan realisasi investasi di Jakarta. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kegiatan Jakarta Investment Award JIA 2024 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada para penanam modal, JIA 2024 memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian peningkatan realisasi investasi di Jakarta. Sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, Jakarta berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Hal ini juga berpengaruh terhadap momentum perpindahan ibu kota negara sehingga Jakarta bisa memfokuskan diri menjadi kota bisnis berskala global. Guna mewujudkan Jakarta sebagai pusat bisnis berskala global, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian investasi harus sejalan dengan prinsip kemudahan layanan perizinan berusaha. Hal itulah yang menjadi strategi Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi. Hari ini, malam ini kami bersama Pak Wamen, Kementerian Investasi dan BKPM, dan seluruh jajaran di lingkungan Pemda DKI memberikan apresiasi kepada investor. Ada beberapa kriteria tadi yang banyak menyerap tenaga kerja, nilai investasi yang terbesar, dan seterusnya. Ini apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta, ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada investor untuk melakukan investasi khususnya di DKI Jakarta. Kami melihat apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta ini merupakan terobosan, merupakan daerah yang pertama yang memberikan penghargaan kepada investor untuk melakukan kegiatan investasi di daerahnya. Penyederhanaan prosedur perizinan dinilai mampu meningkatkan realisasi investasi sekaligus membuka lapangan usaha dan mengurangi angka pengangguran terbuka di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat terus bersinergi dalam upaya mewujudkan realisasi investasi sepanjang tahun 2024 agar sesuai target yang diupayakan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 kembali digelar dan kali ini di Gor Amongrogo, Yogyakarta. 8 tim saling berhadapan untuk meraih hasil maksimal jelang berakhirnya musim kompetensi. Pertandingan pembuka Liga Futsal Profesional hari kedua di Gor Amongraga, Yogyakarta mempertemukan tim Cosmo JNE melawan Giga FC. Tampil apik sepanjang laga, Cosmo JNE tak memberikan ruang sedikit pun untuk Giga FC dan mampu membuat tim juru kunci ini bertekuk lutut dengan skor telak 9-1. Pertandingan seru terjadi di laga kedua antara Black Steel FC melawan Favage Banua. Black Steel FC harus mampu mencuri poin untuk menjaga peluang juara, sementara Favage membutuhkan poin untuk merangsek ke papan tengah. Pada akhirnya Black Steel FC mampu mengatasi perlawanan sengit Favage Banua dengan skor tipis 3-2. Di laga ketiga, Sadakata FC harus mengakui ketangguhan Kancil WHW yang bermain cemerlang sepanjang laga. Kancil WHW mampu merobek jala lawan sebanyak 5 kali tanpa balas. Sementara itu, pada laga pamungkas, Moncong Bulo FC mampu mengatasi permainan Pendekar United dengan skor 4-2. Dengan raihan 3 poin ini, Moncong Bulo mulai merangsek ke papan tengah klasemen. Tim Liputan iNews melaporkan.